tidak puas dengan pendapatan BHR yang dapat 50.000, 100.000, bahkan ada yang tidak dapat sama sekali, para ojol-ojol dikabarkan besok, ini video gue bikin tanggal 24 ya, hari Senin malam menuju tanggal 25, dan besok tanggal 25 konon kabarnya ya, para ojol-ojol kembali akan demo ya, itu dari SPAI dan dari Garda ya, yang mana udah bersuara tidak puas dengan pendapatan THR BHR ini. Ada 50.000, ada 100, bahkan ada yang 0 tanpa dikasih sama sekali dengan syarat dan ketentuan berlaku begini. Bagaimana ceritanya? Yuk kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dini hari, waktu puasa, ataupun nunggu beduk, ataupun menunggu imsak, kapanpun my bro menonton video ini ya. Lagi-lagi kita bahas lagi ya, ini berita terbaru dari Persipang siurnya di media sosial yang konon kabarnya ya, yaitu Bu Lili ya, yaitu yang dari SPAI dan juga dari Mas Igun ya, yang dari Garda ya, bersuara katanya para ojol-ojol tidak puas dengan BHR 50.000 ini. Nah kan gue pribadi gue nggak dapat sama sekali ya. Pada pendapatan gue juga lumayan, tapi gue nggak dapat. Yang kan tanya honor dari THR ojol ini adalah 20% dari total setahun dibagi 12 dan 1 bulan itu dikali 20% rata-rata. Itulah THR atau BHR-nya ojol-ojol. Tapi cuma dapat 50.000. Jadi apa gunanya kemarin itu berkoar-koar, demo, bahkan petinggi-petinggi datang ke DPR cuma dikasih ojolnya 50.000. Why? Ya. Why? Kenapa ini bisa terjadi? Ya, 50.000. Ya, ada dapat 100 juta, 131 juta, 90 juta, dapat 50.000. Ada juga yang 0 ya, kena nyortir. Bagaimana ceritanya nih my bro, my sis, saudara-saudara? Ya, bahkan Pak Prabowo Subianto, Presiden RI, menyatakan ojol-ojol dapat THR bayar 1 juta rupiah, tapi kenapa hanya 50.000? Seperti ini yang kita lihat ya dari tempo.com ya. Prabowo sebut ojek online mendapatkan bonus 1 juta. SPAI yang didapat hanya 50.000 rupiah. Kita bacakan. Jakarta, Tempo. Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menyebut ada pengemudi ojek online, kurir, dan taksi online yang mendapatkan bonus hari raya tidak sesuai dengan perhitungan dalam surat edaran Menteri Ketenagakerjaan. Semestinya pengemudi mendapatkan bonus secara proporsional sesuai kinerja dalam bentuk uang tunai dengan perhitungan sebesar 20% dari rata-rata pendapatan bersih bulanan selama 12 bulan terakhir. Namun ada pengemudi ojol yang hanya mendapatkan 50.000. Dari pengaduan yang kami terima, seorang pengemudi ojol hanya mendapatkan bonus hari raya sebesar 50.000 rupiah dari pendapatannya selama 12 bulan sebesar 33 juta rupiah. Kata Ketua SPAI Lili Pujiati dalam keterangan tertulis dikutip Senin hari ini 24 Maret 2025. Ya, ini Bu Lili ada yang ngadu, "Bu, saya dapat 33 juta, tapi saya cuma dikasih 50.000." Nah, dan ini juga ada selebaran seperti ini beredar, katanya Garda, yaitu gabungan roda 2, aksi penyatakan sikap dan tuntutan aksi Asosiasi Pengemudi Transportasi dan Jasa Daring Indonesia Garda Indonesia atas berbagai laporan dan bukti dari kalangan pengemudi ojol seluruh Indonesia yang telah diberikan BHR senilai 50.000 rupiah yang dinilai untuk telah melecehkan kawan-kawan kami ojol Indonesia. Maka Garda Indonesia menyatakan sikap melakukan perlawanan nasional terhadap aplikator-aplikator beserta ojol binaan dan antek-antek aplikator pemecah persatuan ojol. Berikut 3 tuntutan utama Garda Indonesia. 1. Negara memberikan payung hukum untuk ojol. 2. Pemerintah revisi potongan biaya aplikasi hanya 10%. 3. Pemerintah meningkatkan regulasi tarif dengan menghapus aceng, slot, double order, dan lain-lain. Bahkan dari Liputan 6 juga mulai memberikan berita seperti ini. BHR, bonus hari raya yang dinanti-nanti mitra pengemudi ojol nyatanya diterima tidak sesuai harapan. Sejumlah mitra pengemudi ojol berencana menggeruduk posko pengaduan tunjangan hari raya Kementerian Tenaga Kerjaan.
Data yang dihimpun beberapa asosiasi mencatat pembayaran BHR hanya berkisar 50.000 hingga 100.000 per orang. Angka ini dinilai jauh lebih rendah dari ketentuan. Nah, nih, ya, tuh ojol bakal geruduk posko THR, Kemenaker protes BHR tidak manusiawi katanya, bukan kata gua. Nih, mengacu surat edaran Menteri, ya, yang tadi ya, mitra ojol kemudian diaktifkan. Nah, nih kita baca lagi, kita baca ulang nih ya. Mengacu surat peredaran Menteri Ketenagakerjaan yang terbitkan beberapa waktu lalu, besaran BHR adalah 20% dari rata-rata pendapatan bulanan dalam 1 tahun terakhir. Kemudian ada kriteria keaktifan mitra ojol diatur aplikator. Nilai ini jelas jauh dari informasi yang diterima Presiden bahwa Prapom akan memberikan THR ojol sebesar 1 juta rupiah bagi setiap pekerjanya. Ungkap SPAI, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia Lili Pujiati dalam keterangan yang terima hari Senin hari ini. Merespon keluluhan para pengemudi ojol, maka SPAI akan menggeruduk posko THR Kemenaker. Pasalnya, pembayaran BHR Rp50.000 dianggap tidak manusiawi. Kami menyerukan kepada seluruh pengemudi ojol, taksol, dan kurir untuk mendatangi bersama-sama Kementerian Ketenagakerjaan membuat pengaduan massal ke posko THR karena kami menolak THR ojol yang tidak manusiawi, ujarnya, ungkapnya. Sementara itu, Ketua Asosiasi Ojek Online Garda Indonesia, Igun Wijaksono, Igun lagi. Nah, mantap Pak, perjuangan Mas. Pengaku telah melayangkan keluhan kepada Wamen, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer. Dia mengeluhkan besaran BHR diterima para mitra pengemudi. Asosiasi juga telah melaporkan melalui komunikasi pribadi kepada Wamenaker bahwa sebagian besar ojol hanya menerima Rp50.000 saja. Tidak sesuai dengan SE surat edaran Kemenaker mengenai BHR online 2025. Ungkap dia, kata dia. Bas Igun, ya. Bukan hanya 50.000, ini gua nggak dapat satupun, ya gua nggak dapat yang namanya BHR THR tuh nggak dapat. Ya awalnya gua merasa enak, mungkin gua bakal terima dari total setahun dibagi 12 lalu dikali 20%, tapi nggak terima karena penyelesaian gua ada yang kurang dari 50%, karena gua pernah main sen dapat bawaan yang berat yang tidak bisa di motor yang dipaksakan daripada keamanan gue terancam di jalan dan barangnya yang gue bawa rusak nantinya juga gue harus ganti dan akhirnya gue makin rugi. Mendingan gue bawa, gue cancel. Ya wajar gue cancel karena tidak sesuai dengan kriteria yang kita bawa, apalagi all shop ya seperti barang-barang online shop, karena tidak ada jenis barangnya itu apa, tapi hanya kodenya aja, barangnya gede, barangnya panjang, bawahnya hati-hati dan lain sebagainya. Nggak 1, 2 kan, ada yang double 2 atau 3, apalagi yang multisan yang pernah gue coba itu, ngambil titik 1, titik 2, titik 3, ngantarnya juga titik 1, titik 2, titik 3. Jadi ada 6 tempat yang kita ambil, mutar-mutar dan radiusnya sangat jauh kala itu, dan itulah mengakibatkan gue tidak dapat yang namanya BHR yang 50.000 itu. Nah itu pertama. Yang kedua, kalau memang besok ada tanggal 25 para ojol-ojol akan demo di Wamenaker atau di kantor Menaker, tetap semangat. Semoga semua rencana terrealisasikan. Ya sekarang kita tidak akan memikirkan lagi namanya ojol-ojol dapat THR BHR, tapi kita lihat nanti apa yang terjadi setelah Lebaran. Bahkan mungkin diadakan lagi yang namanya ojol-ojol program baru, ya kebijakan baru, slot baru, ya gimana nantinya, ya kita nggak tahu kedepannya bagaimana, itu harus kita pikirkan kedepannya, ya. Jadi sekarang untuk ojol, sekali lagi gue pikir untuk ojol tuh nggak usah neko-neko lah, cuma aja 2 pilihan. Lu kalau suka dengan ojol, lu kalau nggak ada pekerjaan lain, lu masih pengen cari makan, lu pertahankan. Tapi kalau lu pengen cari jalan lain, lu udah gerah, maka lu sering defisit, lu tinggalkan. Intinya ojol lu satu, suka jalanin, tidak suka tinggalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal. Ojol, adios amigos, dan ciao.